Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bu Nani Suhartati, yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang mikrobia sebagai sumber kontaminan. Ya, terutama yang dibahas pada pertemuan kali ini adalah tentang sumber-sumber mikrobianya, berasal dari mana saja. Ya, nah. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah untuk supaya mahasiswa memahami tentang sumber-sumber mikrobia, kemudian juga mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi pada produk pangan, serta mahasiswa mampu melakukan analisis serta menekan terjadinya kontaminasi dalam proses pengolahan pangan. Ya, nah sebenarnya mikrobia itu bisa dijumpai di mana saja sih? Ya, mikrobia itu bisa dijumpai pada semua tempat, di semua area, ya, di semua tempat itu kita bisa menjumpai adanya mikrobia, seperti di salju yang paling halus sekalipun dengan kadar garam tinggi, kemudian air mendidih juga iya. Duh, kok air mendidih juga ada mikrobianya? Dari mana itu asalnya kira-kira ya? Nah, mikrobia itu juga ada yang tahan sampai suhu di atas 100 derajat Celcius, sehingga ketika kita memasak air sampai mendidih, tidak berarti bahwa di situ tidak ada mikrobianya ya. Ada mikrobianya, cuman aman untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan tubuh ya. Kemudian lahar yang sangat panas pun di situ juga masih ada mikrobianya ya. Bagian terdalam di lautan di mana tekanan hidrostatik itu sangat tinggi, di situ juga ada mikrobianya ya. Kemudian di daerah yang paling asam, paling basah, kemudian juga air yang murni sekalipun itu juga ada mikrobianya ya. Nah, mereka sebenarnya di situ berfungsi untuk apa saja sih gitu. Nah, mereka sebenarnya di situ berfungsi untuk menjaga stabilitas atau keseimbangan dari ekologi atau lingkungan yang ada di situ supaya rantai atau pola makanan itu tetap terjaga ya. Nah, kita bisa kelompokkan beberapa sumber mikrobia kalau dalam proses pengolahan itu kan penting ya, karena kita mau mengolah atau membuat makanan yang itu untuk konsumsi konsumen. Gitu. Nah, di situ kira-kira berasal dari mana saja mikrobianya? Yang pertama itu bagian dari tanaman atau tumbuhan itu semuanya mengandung mikrobia ya. Kemudian ada atmosfer atau udara ya. Kemudian juga hewan itu sendiri. Ketika kita melakukan proses pengolahan di suatu pabrik itu diupayakan supaya tidak terjadi istilahnya tidak terjadi kontaminasi oleh hewan ya, karena hewan itu juga merupakan pembawa dari mikrobia. Semua bagian tubuhnya bisa ditempeli oleh mikrobia ya. Kemudian tanah itu juga sumber mikrobia, semua jenis mikrobia bisa kita dapatkan dari tanah gitu. Karena itu bioteknologi itu sebenarnya juga berkembang melalui tanah ya, dari mikrobia yang diisolasi dari tanah ya. Sumber-sumber antibiotik itu mikrobianya diambil dari tanah, karena dari tanah itu kita bisa dapatkan mikrobia dari jenis apapun gitu. Sehingga penting bagi suatu pekerja untuk selalu menjaga higien dan sanitasinya sendiri gitu, supaya dia juga tidak merupakan sumber kontaminan bagi proses pengolahan ya. Kemudian juga udara dan juga air ya. Air itu juga merupakan sumber kontaminan karena air itu menguasai hajat hidup orang banyak ya. Kita makan, kita minum, kita mandi ya, kita mencuci peralatan masak itu semuanya pakai air ya. Di industri juga seperti itu. Semua aktivitas yang kita lakukan itu menggunakan air gitu, dan air merupakan perantara bagi penyebaran mikrobia ya. Nah, ini
Mikrobia dari sebenarnya semua mikrobia yang ada di dalam bahan pangan tersebut atau di udara maupun di air itu memang dia ada secara alami di situ. Seperti halnya manusia, mikrobia juga butuh nutrisi, butuh makanan untuk menunjang kehidupannya. Nah, itu didapatkan dari mana? Ya dari makanan yang kita konsumsi. Sebenarnya juga kalau begitu bisa dikatakan dong kalau mikrobia itu juga rebutan sama manusia, mana yang dimakan, mana yang makan gitu ya. Ya memang mau duluan yang mikrobianya yang makan atau kitanya yang makan gitu ya. Nah, keberadaan mikrobia dalam suatu bahan pangan itu bisa mempengaruhi kualitas dari bahan pangan itu sendiri. Jadi ketika jumlah kontaminannya itu sangat banyak, maka dia akan menurunkan kualitas dari mikrobianya sehingga mau tidak mau kita harus berusaha untuk menekan jumlah kontaminan yang ada pada bahan makanan. Cuman juga nggak mungkin kan kita menanam tanaman menghasilkan bahan pangan tidak kontak dengan tanah sama sekali, meskipun di pertanian terpadu di negara-negara maju itu sudah dilakukan upaya untuk menekan atau meminimalisir kontak antara bahan pangan dengan tanah ya. Contohnya dengan hidroponik itu di beberapa negara sudah dilakukan, menanam atau budidaya tanaman itu tanpa menggunakan tanah sama sekali ya. Nah, ini adalah atmosfer. Ya, untuk atmosfer itu dia ada di mana aja gitu. Nah, atmosfer itu merupakan lingkungan yang sebenarnya tidak bersahabat bagi banyak sekali mikrobia. Karena apa? Karena di situ ada gas-gas beracun ya. Di situ ada gas-gas beracun yang bagi mikrobia itu juga itu tidak nyaman buat dia karena di gas itu bisa masuk ke dalam dinding sel dan merusak atau mengganggu sistem metabolisme. Selain itu juga atmosfer itu bukan suatu lingkungan yang bagus karena di situ ada apa istilahnya sinar UV yang itu langsung bisa menembus dan merusak DNA gitu, DNA dari sel sehingga sel tidak atau gagal untuk melakukan perkembangbiakan ya. Kemudian di atmosfer itu ada apa saja ya? Ini dominasinya oleh mikrokoki, kemudian Corynebacteria, spore forming rod atau bacillus, kemudian Streptomyces dan Actinomyces ya. Nah, ini kemudian di situ juga ada fungi karena ada spora ya. Spora itu kan ringan dan dia bisa dibawa terbang oleh udara ya atau angin gitu. Kemudian juga ada nih tanah, mikrobia di dalam tanah itu ada apa saja ya. Kalian mungkin nanti bisa baca-baca sendiri materinya. Kemudian air laut, kalau air laut itu karena di situ ada NaCl-nya, maka bakteri yang tumbuh di situ itu adalah bakteri yang butuh NaCl untuk pertumbuhannya atau paling tidak dia toleransi ya bertoleransi dengan keberadaan NaCl ya. Kemudian pantai agak sedikit berbeda dengan air laut karena pantai itu sudah tercemar oleh aktivitas-aktivitas yang ada di darat ya. Di darat itu ada siapa? Di darat itu ada tanah. Kalian tahu sendiri tanah itu tadi kondisinya seperti apa gitu ya. Kemudian di situ juga ada manusia, ada aktivitas hewan ya, di mana semua hewan dan manusia itu merupakan pembawa dari mikrobia sehingga pantai, sungai, danau itu sudah tercemar ya. Kalau laut mungkin dominasinya agak sedikit berbeda dengan pantai maupun sungai atau danau ya. Kemudian tumbuhan itu sudah pasti, cuman kalau tumbuhan di daerah musim dingin, musim panas, negara 4 musim itu juga akan mempunyai dominasi yang berbeda satu sama lain ya. Kemudian juga yang terakhir adalah tentang hewan sebagai sumber kontaminan ya. Hewan dari mulai yang kecil sampai yang besar, kemudian sampai itu
kontak maupun tidak dengan makanan secara langsung, tapi dia pasti nanti juga entah itu kotorannya, entah itu bagian-bagian di dalam tubuhnya, itu bisa jadi merupakan sumber kontaminan ya. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Nani sampaikan untuk penjelasan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa meningkatkan pemahaman kalian tentang sumber-sumber kontaminan dan mampu mengelola. Oke, kalau aku mau mengolah bahan pangan seperti ini, itu harus meminimalkan dari kontak dengan apa saja gitu ya. Jadi saya kira sudah tahu ya, karena kita sudah tahu nanti sumber-sumber kontaminan itu ada apa saja ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.